Harus konsisten Ahok ini sudah di sini paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK ini tinggal mengeluarkan dari freezer, kemudian ditaruh di microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji kasihnya. Cuma karena di freezer kan di sini oleh komisioner lama, maka kami berharap Pak Isu Ahok gantikan Anies, banyak yang bakal kepanasan keluar dari sarang. Artikel dari X Hardy. Guys, Ahok ini entah kenapa ya bagi sebagian orang seolah menjadi momok menakutkan dan jauh lebih menakutkan ketimbang melihat hantu di depan mata. Melihat hantu ini mereka setidaknya bisa lari terbirit-birit sambil teriak ya. Sedangkan mendengar nama Ahok, mereka mau lari pun juga percuma. Wajahnya ternyang terus, mengganggu pikiran sampai masuk ke dalam mimpi. Akibatnya mereka menjadi tidak bisa tidur dengan nyenyak, nafsu makan menjadi berkurang, dan bahkan juga gak semangat ngerjain apapun. Nah, beberapa hari yang lalu guys, Ahok ini dilaporkan ke KPK oleh orang yang bernama Adi M. Masardi, Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan PNPK atas 7 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, kemudian lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Bukan hanya Ahok saja guys, ada juga nama-nama lain seperti Luhut, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, bahkan juga Anies Baswedan. Yang menarik adalah untuk Luhut dan Erick Thohir ini kasusnya adalah soal bisnis PCR. Ganjar di kasus EKTP dan Anies di kasus Formula E. Kalau nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi hanya berkutat pada satu kasus saja, maka Ahok ini justru multi kasus berjumlah 7 guys. Ahok dikenal sebagai penjaga uang rakyat yang gak segan berantem dengan DPRD kalau ada indikasi penyelewengan atau anggaran siluman. Tapi serangan terhadap Ahok ini luar biasa banyak guys, jauh lebih banyak dari kepala daerah lain. Kalau Ganjar dan Anies ini dianggap sebagai calon kuat Presiden RI, lantas Ahok ini bukan siapa-siapa lagi loh secara politik. Mau nyapres pun juga tidak memungkinkan lagi karena statusnya sebagai mantan narapidana. Dia saat ini hanya bisa menjabat posisi tertentu dan itu pun kalau ditunjuk oleh orang lain guys. Kenapa masih gigih cari celah dari Ahok? Ada 7 kasus pula. Sebagian dari kasus itu sebenarnya nggak ada pelanggaran guys. Ahok mengatakan KPK pada era kepemimpinan Agus Raharjo ini menyebut nggak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok pun juga bilang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan pra-peradilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terkait kasus dugaan korupsi lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Lantas, kenapa yang bersangkutan ini masih saja ngotot meminta KPK memproses kasus tersebut? Ini seperti gugatan Presidential Threshold Case. Sudah gagal 13 kali pun masih ada saja yang menggugat. Jadi bisa dikatakan kalau laporan terhadap Ahok ini hanya cari sensasi belaka. Bukan hanya itu saja nih guys, nama Ahok pun juga beberapa hari terakhir ini memang menghiasi media ya. Ini juga terkait dengan isu Ahok yang dirumorkan akan menggantikan Anies sebagai gubernur DKI pada Pilkada 2024 mendatang. PDIP memang tidak mengiyakan secara langsung guys, karena ada nama lain seperti Gibran dan juga Risma. Keputusan akhir siapa yang akan diusung untuk Pilkada DKI Jakarta tentu saja ada di tangan Megawati. Kalau dilihat ya tapinya, bisa saja PDIP ini mengusung Ahok jika memang memungkinkan. Kalau untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau bahkan menteri, ini mungkin Ahok bakal terganjal oleh undang-undang guys. Karena salah satu syaratnya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tapi kalau untuk menjadi kepala daerah ini masih ada harapan. Kesempatan untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI bisa didapat Ahok jika dia sudah melewati 5 tahun usai bebas dari penjara. Ini berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi guys. Selain itu, Ahok pun juga wajib umumkan latar belakangnya sebagai mantan narapidana. Ahok bebas pada 24 Januari tahun 2019 guys. 5 tahun kemudian, artinya 24 Januari 2024. Ahok punya peluang jika memang ingin maju atau mau diusung. Sepertinya tidak banyak yang tahu soal aturan ini guys, dan banyak yang menyangka bahwa karir politik Ahok ini sudah tamat. Tapi masih ada celah lain yang bisa Ahok ambil jika ingin tetap berpolitik.
Dengan isu Ahok yang digadang-gadang menggantikan Anies, maka ini sudah pasti ya, banyak yang gerah dan tidak tenang guys. Munculnya nama Ahok bisa bikin mereka kepanasan, strategi politik mereka pun bisa hancur berantakan. Ahok memang menyandang status mantan narapidana, tapi auranya masih terang. Namanya masih menakutkan bagi sebagian politikus, apalagi gerombolan kadrun, karena menang pilkada masih kuat. Nah, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Jakarta Banten, Effendi Hoiri, ini mengatakan bahwa Ahok nggak usah lagi deh maju sebagai calon gubernur. Alasannya guys, katanya ada kekhawatiran Ahok akan kembali bikin heboh dan memicu kontroversi. Menurutnya, Jakarta saat ini butuh pemimpin yang tidak kontroversial demi menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Pemimpin diharapkan mulutnya terjaga. Kita nggak ingin terjadi mulutnya terus-menerus kepleset dan ditafsir berbeda. Kita nggak ingin hiruk-pikuk lagi seperti waktu itu. Katanya seperti itu guys. Tapi ternyata di sisi lain Nasdem ini sudah berancang-ancang mengusung kadernya sendiri, yaitu Bendahara Umum DPP Nasdem dan juga mantan Wali Kota Tangerang. Ini sama saja takut Ahok maju karena kadernya pasti bakal kalah telak dan juga kalah pamor guys. Belum lagi gerombolan kadrun yang bakal kesurupan jika Ahok kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Banyak yang khawatir mereka ini akan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Ahok guys. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih ya, mereka kan udah gak punya apapun untuk gelar demo. Rizik dan juga Bahar pun sudah ditahan, Bohir pun juga sedang pusing dikejar pemerintah. Praktis mereka ini udah gak punya logistik lagi guys, kecuali harapan dan juga berharap dari sumbangan yang diposting ke media sosial. Mereka terlalu miskin untuk beraksi, mereka hanya bisa teriak saja. Nama Ahok juga banyak disebut sebagai kandidat beberapa posisi guys. Salah satunya adalah Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru. Pak Jokowi sendiri pernah menyebut nama Ahok. Para musuh Ahok dan siapapun yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ahok ini masih meraba-raba soal masa depan Ahok. Mereka was-was guys. Menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara mungkin nggak akan bikin gejolak ya, karena ditunjuk langsung oleh Presiden. Sama halnya ditunjuk sebagai Komut Pertamina, ada protes tapi skalanya kecil. Tapi kalau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI ini bakal heboh. Banyak yang bakal terusik, apalagi ini bicara soal anggaran 80 triliun lebih, melibatkan proyek-proyek masif, menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus yang suka bau duit. Kalau mau memancing orang keluar dari sarangnya, cukup sodorkan nama Ahok saja. Tinggal dilihat siapa-siapa saja yang protes dan ngoceh tidak seperti biasanya. Gimana nih menurut kalian?